Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, uang kedua orang itu dihapuskannya. "Siapakah yang di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekamnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perbuatan kasih mendatangkan berkat keselamatan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang bersolider dengan orang-orang berdosa dan menyembuhkan mereka dari dosa dalam perjamuan makan bersama yang diundang seorang Farisi. Belas kasih dan pengampunan Tuhan tidak memandang rupa. Ia selalu memberi kesempatan kepada mereka yang berdosa untuk kembali kepadanya. Itulah yang dilakukan Yesus terhadap perempuan berdosa
yang datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Perempuan berdosa yang menunjukkan kasihnya dengan membasuh kaki Yesus dengan air mata dan minyak wangi adalah contoh dan teladan bagi orang yang ingin bertobat dan diterima kembali oleh Tuhan. Hal ini tidak diikuti oleh Simon yang mengundang Yesus untuk makan bersama dan orang-orang Farisi serta ahli Taurat yang makan bersama pada saat itu. Simon menganggap dirinya sebagai orang Farisi yang taat, tidak merasa perlu akan belas kasihan Tuhan. Kemandiriannya membuat dia tidak mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah dalam dirinya. Gambaran orang Farisi adalah orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan, orang yang tidak berperasaan, orang yang tidak percaya pada kasih, tidak dapat menerimanya dan tidak dapat memberikannya. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman Kristiani, kita diajak untuk melakukan perbuatan kasih, sebagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia semata-mata karena kasih. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam perkataan maupun perbuatan. Ia pun mengajak kita untuk bertekun dalam pengajaran dan menjaga karunia yang diberikan Allah dan berjuang di jalan kebenaran. Untuk berjalan di dalam kebenaran, kita harus berusaha memperbarui diri dengan jalan pertobatan, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa. Ia sungguh-sungguh memberikan teladan bagi setiap kita yang tidak mau bertobat. Kita harus merendahkan hati untuk bertobat, sebab dengan pertobatan akan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebebasan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.